Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Guru. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum mengawali kita absen dulu ya. Zafira hadir Bu. Ulin hadir Bu. Ahmad hadir Bu. Atfa sakit Bu. Oh sakit apa? Panas oh ya. Mayara hadir Bu. Kosim hadir Bu. Oke, kita doakan teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, materi kita sekarang adalah pendidikan Pancasila. Oke, kita sekarang akan belajar tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah. Apa sih aturan itu? Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat suatu ketertiban. Oke, aturan digunakan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan di rumah. Apa sih aturan di rumah itu? Aturan di rumah contohnya membantu ibu, mencuci piring, menyapu, belajar. Itu namanya peraturan di rumah. Oke. Melaksanakan aturan di rumah. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali kita kenal. Dalam keluarga terdapat norma yang harus ditaati oleh setiap anggota keluarga. Norma ini diperkenalkan kepada kamu oleh kedua orang tuamu. Norma dalam keluarga bertujuan untuk mengatur agar kehidupan dalam keluarga berjalan dengan tertib dan teratur. Aturan dalam keluarga biasanya dibuat oleh orang tua. Seperti contoh, aturan dalam keluarganya Pak Harun, yaitu setiap anggota keluarga harus bangun pagi, yaitu jam 5. Jadi semua keluarganya Pak Harun itu jam 5 sudah bangun pagi. Terus kedua, setiap bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Jadi contoh seperti Mbak Nayara, kalau sehabis tidur itu langsung merapikan tempat tidur. Terus C, yaitu setiap anggota keluarga harus tolong menolong. Contohnya seperti ayah itu lagi membersihkan rumah. Nah, itu Ulin juga ikut membantu. Terus D, saat belajar televisi harus dimatikan. Contohnya Ahmad itu sedang belajar tapi sambil nonton TV. Itu belajarnya fokus apa tidak? Tidak fokus. Oke. Yaitu apabila akan bermain meninggalkan rumah maka harus izin kepada orang tua. Contoh seperti Zafira, Mbak Zafira itu mau main sama temennya, itu harus izin dulu kepada orang tua. Sekarang yaitu aturan di sekolah. Jadi setiap sekolah itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Setiap sekolah mempunyai aturan
yang disebut tata tertib. Dalam tata tertib berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Tata tertib bertujuan agar tercipta suasana yang tenang dan nyaman dalam belajar. Tata tertib mengatur cara berpakaian, waktu masuk, waktu istirahat, waktu pulang, dan sebagainya. Pernah kalian mengetahui tata tertib di sekolahmu? Contoh seperti aturan tertulis. Aturan tertulis itu seperti setiap siswa harus hadir paling lambat 10 menit sebelum bel. Jadi itu melatih disiplin kalian. Contoh seperti Mas Ulin itu mau berangkat sekolah. Jadi 10 menit sebelum bel itu Mas Ulin harus sudah sampai di sekolah. 2 yaitu setiap siswa wajib menggunakan seragam sesuai yang ditentukan. Contohnya, kalau hari Senin biasanya pakai putih hijau. Terus kalau hari Rabu sampai Kamis itu pakai batik. Kalau Jumat sama Sabtu itu pakai pramuka. Oke. Terus aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis itu apa sih? Yaitu aturan seperti contohnya yaitu satu, setiap siswa harus bersikap sopan kepada semua warga sekolah. Contohnya seperti Mbak Zafira. Mbak Zafira itu harus bersikap sopan kepada gurunya, kepada temennya, nggak boleh berantem. 2 yaitu setiap siswa mengucap salam saat bertemu guru. Contohnya Mas Ulin itu bertemu dengan Bu Anggi di jalan, yaitu sepantasnya itu mengucapkan salam. Contohnya seperti Assalamualaikum Bu, ya Waalaikumsalam. Contohnya seperti itu. Terus 3 yaitu setiap siswa wajib menaati nasihat guru. Contohnya Mas Ahmad itu sedang melanggar peraturan karena telat. Terus dinasihati oleh gurunya, Mas Ahmad itu harus mendengarkan. Terus ada lagi aturan di kelas. Aturan di kelas itu contohnya itu seperti sebelum masuk kelas para siswa berbaris dengan rapi di luar kelas dan masuk satu per satu. Nomor 2 itu siswa yang mendapatkan tugas piket wajib berangkat lebih awal. Oke. Paham semua? Paham Bu? Oke. Di sini saya akan membagi kelompok. Belum. Di sini saya akan ngasih video dan teman semua amati ya. Oke, bentar. Oke, sebentar. Oke, dilihat ya teman-teman. Ini adalah aturan di rumah dan di sekolah. Dalam buku penggerak Pancasila kelas 1 kali ini, kita akan belajar 2 video pembelajaran, yaitu video pembelajaran aturan dan video pembelajaran lagu Garuda Pancasila. Dan melanggar aturan akan mendapat sanksi. Setiap tempat memiliki aturan-aturan di setiap tempat harus dihormati. Kali ini kita belajar 2 aturan yaitu 1. Aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita melakukan kegiatan sehari-hari. Adanya aturan di rumah akan membuat kehidupan keluarga tenang dan nyaman. Berikut ini adalah beberapa contohnya, antara lain, setiap hari harus bangun pagi. Lalu merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian menyapu lantai kamar. Setelah selesai segera mandi pagi. Memakai seragam dan sarapan. Sebelum berangkat sekolah, berpamitan kepada. Oke, sudah dilihat semua.
Sudah paham? Di sini Bu Anggi akan membagi kelompok, yaitu berhitung 1 sampai 2 ya. Oke. Dari pojok dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Yang kelompok 1 di sini, yang kelompok 2 di sini ya. Kalian nanti tulis aturan di sekolah dan di rumah. Oke. Untuk kelompok 1 jelaskan tentang aturan di rumah itu apa saja dan apa saja kasih aturan itu. Terus untuk kelompok 2 yaitu aturan di sekolah. Oke, paham? Paham Bu, saya beri waktu 5 menit ya. Oke. Oke, sudah selesai. Sudah Bu. Oke. Untuk kelompok 1 maju dulu ya. Oke. Dari kelompok 1, apa saja sih aturan adalah ya, benar. Oke. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, pertanyaannya apa? Silakan. Apa menyapu itu termasuk aturan di rumah? Oke, silakan dijawab. Untuk kelompok 1. Ya, oke. Saya menambahi, menyapu itu termasuk juga aturan di rumah. Jadi, setiap anak itu juga wajib membantu orang tuanya ketika di rumah. Oke, silakan duduk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke. Benar semua ya. Oke. Nomor 1 ada yang ditanyakan? Ada Bu. Oke. Apakah aturan di sekolah sini sama sekolah lain itu sama? Oke. Dijawab kelompok 2. Oke. Jadi aturan di sekolah sini dan di sekolah lain itu ada yang beda, ada yang sama. Contohnya seperti disiplin, itu juga setiap sekolah itu mesti ada. Terus datang tepat waktu, memakai seragam yang sudah ditentukan, itu termasuk aturan. Biasanya kebanyakan itu sama. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk semua, tepuk tangan buat semuanya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Sekarang Bu Guru mau kasih pertanyaan. Sudah paham kan dari video tersebut? Sudah Bu. Oke. Apa saja sih aturan itu? Apa Mas Ulin? Oh, ketentuan yang dibuat dan mengikat kelompok masyarakat. Oke, benar. Ada jawaban lain? Dah, oke. Jawaban Mas Ulin itu juga sudah benar. Oke, apa saja sih aturan di rumah itu? Saya Bu. Ya, apa Mbak Zafira? Menyapu, membantu orang tua, belajar, cuci piring. Oke, benar Mbak Zafira jawabannya. Terus apa sih aturan di sekolah itu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Iya Pak. Berangkat tepat waktu. Oke, berangkat tepat waktu benar. Memakai seragam rapi. Oke, memakai seragam rapi juga benar. Apalagi? Piket sebelum
Piket tepat waktu. Oke, benar semua. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Jamnya Bu Anggi sudah selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Anggi ada ice breaking, yaitu melatih kefokusan. Oke. Konsentrasi dimulai. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat. Sehat aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat. Sehat aku tahu aku sehat dan melakukan. Bisa semua? Bisa Bu. Oke, kita sama-sama dulu ya. Tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. 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 Iya. Oke. 1, 2, 3. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat. Sehat aku tahu aku sehat dan melakukan. Lebih cepat. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat dan melakukan. Aku tahu aku sehat. Sehat aku tahu aku sehat dan melakukan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, Bu Anggi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.